fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazdul muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin wa amma bi ni'mati rabbika fakatis la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadidun wa qalilun min ibadi yashkur. Jamaah kajian subuh di masjid Ikhwanul Muslimin yang dirahmati Allah. Tiada kata yang pindah kecuali syukur alhamdulillah, sehingga kalau panjenengan masih diberi kenikmatan. Satu diantaranya adalah umur panjang yang bermanfaat, yang kedua kesehatan, sehingga kalau panjenengan oleh Allah masih diberi kesempatan thalabul ilmi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi pribadi, umumnya bagi pulau panjenengan pemirsa di mana saja bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, 26 hari kemarin, tepatnya hari Jumat 27 Juni kita ada satu peralihan. Itulah yang akhirnya kita sepakati, kita pindah dari masa ke masa. Itulah yang disebut tahun kepindahan Hijriah atau hijrah dari 1446 ke 1447. Sedikit saja, oleh apa maknanya? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hijrah itu atau hijrah itu adalah dalam arti bahasa kepindahan. Dalam arti ilmu biologi mutasi, maknanya ketika umat manusia hijrah pindah tempat itu secara spesifik untuk mencari kebaikan. Nah, kebaikan yang dimaksud di sini adalah ketika Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu ada beberapa faktor. Yang pertama, satu diantaranya bahwa Islam itu tidak berkembang. Namun demikian di era sekarang ini itu bahwa kepindahan atau hijrah tadi atau mutasi dalam ilmu biologi, maka di sini kita itu mempunyai beberapa motivasi. Satu diantaranya, marilah Islam kita tingkatkan. Marilah iman kita tingkatkan. Dan yang lebih penting, agar Islam dan iman itu bisa betul-betul hakiki, maka kita pandai-pandailah bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kula panjenengan manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna apabila kita bersyukur. Kemudian summa radadnahu asfala safilin, dan sebaliknya, ketika kita tidak mau bersyukur, maka Allah akan merendahkan kita yang serendah-rendahnya. Nyambung itu ada perintah bersyukur, wa amma bi nikmati rabbika fakadis.
dan terhadap nikmat yang aku berikan, maka kamu bersyukur. Kemudian ketika ada perintah bersyukur tadi, maka ada motivasi la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sangat tahu bahwa lawan syukur itu adalah kufur. Wa qalilun ibadi yashkur. Ternyata di sini bahwa ketika kita buat rasih dari Allah, manusia itu yang bersyukur dengan tidak, itu banyak yang tidak bersyukur. Wa qalilun ibadi yashkur. Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Jemaah yang dirahmati Allah, masuk ke substansi bahwa apa itu syukur. Yang pertama bahwa bersyukur, saya mengambil referensi dari Adi Hidayat. Bersyukur itu menurut arti bahasa adalah upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan sesuai dengan kehendak Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu secara harfiah. Kemudian bagaimana cara bersyukur? Ada tiga. Yang pertama dengan qalbu, artinya dengan hati, secara sir, secara rahasia. Yang kedua adalah dengan ucapan hamdalah. Yang ketiga dengan perbuatan atau tindakan. Jamaah yang dirahmati Allah, sebetulnya seperti apa yang dijawabkan Allah tadi, wa qalilun ibadiyah syukur. Nun sewu. Mudah-mudahan kita termasuk bagian yang pandai bersyukur, yang bisa menjawab panjenengan. Tadi saya katakan bahwa bersyukur itu dengan hati secara sir. Yang kedua dengan ucapan hamdalah. Yang ketiga itu dengan perbuatan. Sehingga di sini Dawud Rasikab inna a'malu binniyat, dan ketika kita bersyukur itu maka niatnya apa? Contoh, saat menikah dengan arah digitalisasi, maka mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang mencari pencitraan. Sangat banyak sekali. Panjenengan browsing di Google itu sangat banyak tentang orang-orang mungkin yang hanya mencari pencitraan. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika tiga tadi dalam satu komponen, dengan sir, dengan ucapan, dengan tindakan, ketika kita buat rasio, mungkin itu yang paling banyak nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang nomor 3 itu sangat sedikit. Maka Quran menganjurkan ketika kita bersyukur dengan tindakan itu tidak melihat jumlahnya, tapi prioritasnya. Wa aqimis sholata, aqimis menikah bahasa letternya, arti bahasanya adalah terus menerus berkesinambungan. Nah, maka di sini ketika kita bersyukur itu usahakan kita sangat beruntung termasuk orang-orang yang
paling tidak itu tahu ilmunya tentang bersyukur, sehingga kita mempunyai referensi bahwa kita lakukan secara berkesinambungan. Kemudian berikutnya, kapan waktu yang paling tepat kita supaya bersyukur, terutama dengan tindakan? Maka di sini Allah itu memerintahkan kepada dua malaikat dengan satu doa, ya Allah, berikan ganti bagi setiap orang yang berinfak. Kemudian malaikat yang kedua itu oleh Allah ditujukan, ya Allah, berikan kehancuran bagi siapa saja yang bakhil atau orang-orang yang enggan berinfak. Di sini hadisnya Bukhari Muslim, terjemahnya seperti itu. Pengertian pagi ini oleh beberapa ulama itu dimaknai waktu subuh. Maka non-sewu ora ketan sewu, maka biar tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin, yang bisa mengevaluasi panjenengan. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadidun. Siapa yang pandai bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. Ada satu kisah di dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah itu pernah memberikan atau sebagai ujian ada dua pengemis. Pengemis yang pertama ini oleh Allah ketika datang sowan ditanipun, maka di sini oleh Muhammad yang pertama tadi diberikan satu kurma. Kemudian dari mimiknya secara visual bahwa pengemis yang pertama itu tidak mau untuk menerimanya. Kemudian datang pengemis yang kedua, sama diberikan satu kurma. Dan pengemis yang kedua ini merasakan satu nikmat dari pemberian satu kurma. Alhamdulillah, kalau bahasa Tuhan ini masya siji, itu bagi saya sangat bermanfaat. Kemudian pengemis yang kedua ini oleh Muhammad itu diberikan di sini yang saya baca 40 dirham keping emas. Nah, inilah makna dari la insyakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadidun. Mudah-mudahan kita itu merupakan bagian dari ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ketika lakon khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kemudian la insyakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidun. Efeknya bersyukur itu yang pertama, ketika orang itu pandai bersyukur, maka di sini oleh Allah akan dijauhkan dari segala kemungkaran, terutama hal-hal yang sifatnya dunia. Kemudian biasanya orang yang pandai bersyukur itu akan lebih produktif. Mengapa? Karena setiap yang dilakukan selalu mendapatkan ridho. Orang yang bersyukur
itu akan bisa memanfaatkan sekecil apapun pemberian oleh Allah. Refleksi berikutnya, orang yang pandai bersyukur itu akan lebih bahagia, akan lebih optimis, dan secara visual orang ini akan bisa mengendalikan segala emosi. Jamaah yang dirahmati Allah, tafsir Al-Hibah menyimpulkan bahwa syukur itu adalah semua nikmat yang dianugerahkan Allah dan diberikan kepada umatnya, sehingga di sini ketika kita la isyaratul lazidanakum tadi, maka Allah itu akan menghindarkan dari sifat kekufuran. Jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulan dari orang yang pandai bersyukur, la isyaratul lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidun. Kita akan tidak terasa ketika Allah itu memberikan segala sesuatu yang sifatnya dunia. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Secara harfiah syukur tadi sudah saya sampaikan, dan satu harapan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.